Hai umat Katolik yang terkasih. Bagaimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan berbagi kisah dari seorang santa yang luar biasa. Siapakah dia? Yap, betul. Beliau adalah Santa Francisca dari Roma. Santa Francisca itu sendiri adalah sosok yang menjadi teladan kesederhanaan dan kebaikan. Santa Francisca adalah salah satu orang kudus dalam ajaran gereja Katolik yang berasal bukan dari kalangan biarawan-biarawati melainkan seorang awam hingga di akhir hidupnya sempat menjadi seorang pimpinan dari sebuah kongregasi. Santa Francisca lahir di Roma pada tahun 1384 dari keluarga bangsawan. Panggilan spiritualnya telah muncul sedari masih remaja. Dia memilih untuk hidup sederhana dan mengabdikan diri untuk melayani sesama, meskipun dia terlahir pada keluarga bangsawan. Ketika dia berumur 11 tahun, dia memutuskan untuk menjadi seorang biarawati, tetapi dalam waktu 2 tahun orang tuanya menikahkannya dengan Lorenzo Ponziano, komandan pasukan kepausan Roma. Meskipun pernikahan tersebut telah diatur, pernikahan tersebut berlangsung bahagia dan berlangsung selama 40 tahun. Dalam pernikahannya, Santa Francisca kerap aktif dalam kegiatan doa lingkungan atau komunitas, mengunjungi orang miskin, dan merawat orang sakit, sehingga menginspirasi wanita kaya lainnya untuk melakukan hal yang sama. Santa Francisca dikenal luas di kalangan masyarakat miskin dengan julukan La Ciccola. Santa Francisca dan suaminya Lorenzo kehilangan 2 dari 6 anak mereka karena wabah yang melanda daerahnya. Dalam pergumulan kehidupan mereka ini, membuat mereka mudah memahami terhadap kebutuhan masyarakat miskin. Pada saat itu kota Roma sebagian besar tinggal reruntuhan dengan kondisi mencekam akibat perang demi perang yang terjadi, dan serigala diketahui berkeliaran di jalanan. Ketika terjadi perang di kota Roma ini, Lorenzo suaminya ditangkap dan diasingkan, tanah dan hartanya dijarah, dan anaknya yang sulung dibawa sebagai sandera. Walau pahit, Francisca menanggapi semuanya ini dengan tabah dan pasrah pada Tuhan. Santa Francisca atas persetujuan suaminya telah mengubah sebagian tanah milik keluarganya menjadi rumah sakit. Pada tanggal 15 Agustus 1425, pada hari raya Maria diangkat ke surga, dia dan beberapa rekannya membentuk komunitas religius, semacam kongregasi, untuk meningkatkan karya-karya amalnya. Komunitas religius ini berafiliasi pada Ordo Benediktin dan dibaktikan pada hidup doa dan karya-karya amal. Komunitas persaudaraan ini tidak tertutup atau terikat oleh kaul resmi. Pada bulan Maret 1433, ia mendirikan sebuah biara untuk kehidupan bersama oleh para anggota kelompok yang tetap menjadi satu-satunya rumah ordo. Pada tanggal 4 Juli tahun yang sama, mereka menerima persetujuan dari Paus Eugenius IV sebagai kongregasi religius para biarawati. Ketika suaminya meninggal pada tahun 1436, kesedihan yang mendalam pun dirasakan oleh Santa Francisca. Namun, Tuhan memiliki rencana lain akan kehidupannya. Tuhan hadir dalam hidupnya. Hingga kesedihan mendalam justru menguatkan imannya dan mendorongnya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Setelah Lorenzo meninggal dunia dan anak-anaknya meningkat dewasa, Francisca masuk biara yang telah didirikannya. Bersama para suster kongregasinya, Santa Francisca memilih hidup membiara, berdoa, dan melayani orang-orang yang membutuhkan. Mereka mengelola rumah sakit, rumah bagi anak-anak yatim piatu, dan dapur umum. Ia diangkat menjadi pemimpin biara hingga hari kematiannya pada tanggal 9 Maret 1440. Santa Francisca dikenal karena kasihnya yang besar kepada orang miskin dan sakit. Ia sering mengunjungi rumah sakit dan penjara untuk memberikan penghiburan dan bantuan. Santa Francisca mengajarkan pentingnya hidup sederhana dan tidak terikat pada harta benda duniawi. Beliau adalah teladan dalam mengasihi sesama, terutama yang paling membutuhkan. Santa Francisca dikenal sebagai seorang yang aktif dalam berdoa. Doanya menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi banyak orang. Santa Francisca berhasil menyeimbangkan kehidupan keluarga, sosial, dan spiritual.
Kehilangan suami adalah cobaan berat, namun Santa Francisca mampu bangkit dan menemukan makna hidup yang lebih dalam. Kasihnya yang tulus kepada sesama menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk melakukan kebaikan. Pada tanggal 9 Mei 1608 ia dikanonisasi oleh Paus Paulus ke-5, dan pada dekade berikutnya dilakukan pencarian jenazahnya. Jenazahnya ditemukan pada tanggal 2 April 1638 dan dimakamkan kembali pada tanggal 9 Maret 1649, yang sejak itu menjadi hari rayanya. Sekali lagi, pada tahun 1869, jenazahnya digali dan letakkan di dalam peti mati kristal dan sejak itu dihormati oleh umat beriman. Peti tersebut diletakkan pada Gereja Santa Maria Nova, sekarang biasa disebut dengan Gereja Santa Francisca Romana. Mukjizat yang dikaitkan dengan Santa Francisca dari Roma. Meskipun tidak ada catatan resmi mengenai mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Santa Francisca secara langsung, namun terdapat banyak kisah dan legenda yang berkembang di kalangan umat Katolik mengenai keajaiban-keajaiban yang terjadi melalui perantaraan doa kepada beliau. Beberapa kisah yang sering dikisahkan antara lain, Lentera Malaikat. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang Lentera Malaikat. Dikisahkan bahwa ketika Santa Francisca bepergian pada malam hari, selalu ada cahaya yang menerangi jalan di depannya. Cahaya ini dipercaya sebagai lentera yang dibawa oleh malaikat pelindungnya. Penglihatan mistik. Selama hidupnya, Santa Francisca mengalami banyak penglihatan mistik. Penglihatan-penglihatan ini seringkali berkaitan dengan kehidupan setelah kematian dan penderitaan di neraka. Keajaiban penyembuhan, meskipun tidak ada catatan medis yang mendetail, namun banyak orang yang mengaku sembuh dari penyakit setelah berdoa melalui perantaraan Santa Francisca. Fakta unik nih. Kita ulik yuk. Menjadi perlindungan terhadap pengemudi, banyak orang percaya bahwa Santa Francisca memberikan perlindungan khusus bagi para pengemudi. Dan mobil-mobil sering diberkati pada saat hari pesta peringatannya. Apa karena namanya mirip dengan nama Ferrari ya sob? Mobil Ferrari kan juga berasal dari Italia nih. Eits, jangan salah sangka dulu ya. Perlindungan terhadap para pengemudi ini ternyata sudah dideklarasikan pada tahun 1925 oleh Paus Pius XI sebagai santo pelindung pengemudi mobil. Ternyata hal ini dipengaruhi oleh adanya sebuah legenda yang menceritakan bahwa seorang malaikat biasa menerangi jalan Santa Francisca ketika berpergian dengan lentera, menjaganya tetap aman dari bahaya. Wah, unik sekali ya sob. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang konkret mengenai mukjizat-mukjizat yang dikaitkan dengan Santa Francisca, namun kisah-kisah ini tetap memiliki nilai spiritual yang tinggi. Kisah-kisah ini menginspirasi kita untuk hidup lebih saleh, beriman, dan penuh kasih seperti Santa Francisca. Pesan yang dapat kita ambil dari kehidupan Santa Francisca, kita dapat belajar untuk, pertama, menghargai kesederhanaan. Kedua, mengasihi sesama tanpa memandang status sosial. Ketiga, menggunakan waktu dan talenta untuk melayani orang lain. Keempat, menemukan kebahagiaan sejati dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Demikian riwayat hidup Santa Francisca dan warisan-warisan semangat pelayanannya. Semoga kita semua bisa mengikuti teladan Santa Francisca.